Halo teman-teman, balik lagi barengan saya Dama yang udah lama banget nih ya nggak upload. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan langkah-langkah bagaimana sih cara kita mengerjakan lab Cisco untuk yang 10.4.3. So, langsung aja. Nah, oke, langsung aja ke soalnya. Di sini soalnya saya dapat yang college. Nah, kita perhatiin dulu nih di ketentuan soalnya dia minta apa. Oke, langsung ke sini nih tujuannya. Di sini tujuannya kita harus melengkapi dokumentasi jaringan, terus juga lakukan konfigurasi perangkat dasar pada router dan juga pada switch. Terus selanjutnya adalah memverifikasi konektivitas dan masalah apapun yang terdapat pada jaringan, skema jaringan ini. Oke. Nah, di skenario-nya ini, jadi ceritanya ini adalah manajer jaringan Anda terkesan dengan kinerja kita dalam pekerjaan Anda sebagai teknisi LAN. Nah, di sini dia ingin kita mendemonstrasikan kemampuan kita untuk mengkonfigurasi router yang menghubungkan dua LAN. Jadi tugas kita itu termasuk mengkonfigurasi pengaturan dasar pada router dan juga switch menggunakan Cisco EOS seperti itu. Kita juga akan mengkonfigurasi alamat IP versi 6 pada perangkat dan juga host jaringan kita ini, dan juga kita akan memverifikasi konfigurasi dan juga menguji konektivitas dari ujung ke ujung. Nah, tujuan ini nanti kita untuk membangun konektivitas antara semua perangkat. Nah, di sini ada catatannya. Untuk VLAN 1 di interface-nya itu tidak dapat dijangkau melalui IP versi 6. Ya. Terus juga di sini catatannya lagi, paket tracer tidak akan menilai pada beberapa nilai yang dikonfigurasi. Namun nilai ini diperlukan untuk mencapai konektivitas penuh. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita perhatikan ada persyaratan-persyaratan apa sih yang harus kita penuhi atau lakukan. Yang pertama, provider atau berikan informasi yang hilang di tabel pengalamatan yang tadi nih, tabel pengalamatan yang ini. Terus selanjutnya berikan nama router ya, dan juga switch kedua. Terus juga kita tidak bisa mengakses untuk switch yang pertama gitu. Terus selanjutnya gunakan Cisco sebagai pengguna Xchat password untuk semua baris. Terus menggunakan kelas juga untuk enkripsi passwordnya nih, enkripsi privilege-nya. Terus juga selanjutnya enkripsi semua sandi atau password. Terus konfigurasi spanduk. Selanjutnya mengkonfigurasi banner. Nah, di sini selanjutnya mengkonfigurasi pengalamatan IP versi 4 dan juga versi 6 untuk router 1 sesuai dengan tabel yang sudah kita buat gitu. Terus selanjutnya konfigurasi pengalamatan IP versi 6 juga dan juga 4 nih di sini untuk switch-nya sesuai dengan address tabel yang telah kita buat. Terus selanjutnya untuk interface ini didokumentasikan dengan deskripsi termasuk antarmuka di switch 2-nya ya, switch 2 VLAN 1-nya ini. Terus simpan konfigurasinya. Terus selanjutnya juga di sini kita harus memverifikasi konektivitas semua perangkat ya.
harus dapat melakukan ping ke semua perangkat lain dengan IP versi 4 maupun juga dengan IP versi 6. Terus selanjutnya pecahkan masalah dan juga dokumentasikan masalah apapun ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah menerapkan solusi yang diperlukan untuk mengaktifkan dan juga memverifikasikan konektivitas dari ujung ke ujung gitu. Nah, di sini ada catatannya di sini nanti kita bisa mengecek result untuk mengetahui sejauh mana sih kita sudah melakukan rangkaian-rangkaian langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Oke, so langsung aja di sini kita ada addressing tabel, berarti kita harus membuat addressing tabel terlebih dahulu. Di sini saya bikinnya via Excel ya. Di sini di sini ada device, interface, IP address dan juga default gateway-nya. Nah, langsung aja. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu untuk di sininya. Maaf, nggak bisa sesuai yang tadi telah disebutkan di switch yang pertama atau kelas A ini tidak bisa kita akses. Jadi langsung aja ke desktop untuk mengetahui apakah kita udah dikasih IP atau belum. Nah, di sini kita udah dikasih IP. Jadi untuk student 1 kita kasih sini student strip 1. Di sini IP-nya langsung kita copy aja. Oke. Jangan lupa pakai /24 gitu. Maksudnya di sini adalah subnet masknya. Nah, di sini kita belum ada IP address versi 6-nya. Lakukan hal yang sama untuk mengetahui IP address-nya untuk masing-masing user di student ini, di PC ataupun klien. Oke. Jadi ini student 2, copy aja dulu. Di sini. Oke. Student 2 sama IP versi 6-nya juga belum ada. Oke. Student 3 konfigurasi. Nah, di sini student strip 3. Oke, jadi kita sudah mendapatkan untuk IP versi 4 masing-masing dari si klien. Ada student 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, di sini kita berarti untuk nama si switch-nya yaitu kelas A. Kelas strip A. Terus juga kelas strip B. Oke. Nah, di sini untuk nama routernya college. Oke. Nah, di sini berarti nanti kita akan mengkonfigurasi pengalamatan untuk interface yang ada di router dan juga yang ada di switch. Oke, langsung aja di sini juga udah terdapat IP-nya, IP versi 4 dan juga IP versi 6-nya ya.
Oke, di sini kan kita nggak tahu nih port mana yang terhubung, jadi langsung aja kita ke option preference, checklist allow show port di sini ya. Jadi kita tahu nih port mana sih ini hubung sama port mana, terus yang sebelah sini port mana sama port mana kabelnya gitu. Oke, jadi di sini untuk routernya giga 0 sama 0 pakai IP yang ini, terus yang giga 0 sama 01 pakai IP range IP mulai dari segini. Langsung aja, berarti giga 128.107.20.1/24. Terus untuk IP versi 6 nya 20.8.b8.1/64. Terus di sini FP80.21. Nah, untuk yang giga 01 nya di sini 17.30.1. Terus ininya cuman diganti 8B, maaf. Terus ininya juga sama. Oke, di sini. Nah, untuk VLAN 1, maaf, untuk VLAN di kelas A sama kelas B nya berarti nanti kita tentukan menggunakan ini IP yang di sini gitu. Di sini saya tentuin aja langsung. Di sini 2. Terus ini oke. Berarti untuk default gateway-nya dia ngikutin pakai yang ini. Tuh. Di sini. Nah, untuk IP versi 6 nya berarti untuk student 1 dia ngikut pakai yang dari giga 1 garing 0, maaf, giga 0 garing 0 di sini. Oke. Oops, maaf. Nah, untuk yang student 3 sama student 4 berarti ikut yang giga 01. Maaf, salah copy. Berarti yang ini. Yang DB 8B.
Ini sepertinya saya salah ngetiknya. Berarti sini 2, terus yang di sini berarti 3. Oke. Selanjutnya untuk student 1 dia terhubung masih connect ke switch yang kelas A, berarti pakai yang default gateway yang ini. Oke. Jangan lupa default gateway untuk IP versi 6 nya. Oke. Berarti untuk yang student 3 sama student 4 kan ikut yang kelas B ya, di switch kelas B, berarti dia pakai default gateway yang sama dengan kelas B. Sepertinya ini saya salah. Jangan lupa ini jangan 1 ya, karena 1 udah dipakai dari sini. Terus default gateway-nya sama. Oke. Ya, ini adalah pengalamatan lagi. Jadi setelah kita memberikan atau membuat tabel IP-nya, sekarang langsung aja kita setting untuk routernya. Jangan lupa tadi yang diminta untuk ngapain aja gitu kan di routernya, untuk ganti nama, terus juga passwordnya jangan lupa gitu, kita harus pakai password kelas dan juga password Cisco. Terus selanjutnya password kita harus menggunakan password kelas dan juga password Cisco. Terus selanjutnya juga kita harus menyimpan konfigurasi yang telah kita buat gitu. Enable konfigurasi configuration terminal. Enter. Setelah kita memberikan hostname, selanjutnya kita tinggal memberikan password. Enable secret class, terus line konsolnya konsol no password Cisco login. Selanjutnya kita juga jangan lupa berikan password pada line FTY nya. Line FTY 015, passwordnya Cisco login exit. Jangan lupa kita menginskripsi service password inscription
Oke, setelah itu kita tinggal memberikan banner warning, kita kasih bannernya itu aja. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan banner, tinggal kita setting untuk interface-nya. Interface yang digunakan adalah Giga 0 dan juga Giga 01. Oke. Interface 0 paling 0 IP address kita masukkan untuk IP addressnya. Di sini copikan saja. Oke. Terus jangan lupa untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, terus kita tinggal konfigurasi untuk IP address versi 6 nya. IP versi 6, spasi address. Di sini kita sesuaiin lagi 2001 db. Oke. 2001 titik db 8.2 /64. Terus kita setting IP versi 6 untuk link lokalnya, IP address fp 80 1 link lokal. Selanjutnya kita tinggal mendeskripsikan. Description link to kelas strip A gini, karena dia nanti akan menyambung ke sini, ke kelas A nya. No shutdown. Oke, selanjutnya kita tinggal konfigurasi untuk yang sebelahnya lagi nih, sebelahnya ataupun switch yang satunya yaitu kelas B. Oke, jadi di sini kita tinggal ketikkan interface oke 0 garing 1. Oke, tinggal nambahin IP address, lakukan setting yang sama. IP address versi 4 nya berapa di sini dia? Oke, yang ini .255.255.255.0. Oke, sini terus juga selanjutnya jangan lupa IP versi 6 nya
/64. Jangan lupa untuk yang IP versi 6 untuk link lokalnya FE80.2.21. Oke. Link lokal LINK strip lokal. Di sini selanjutnya jangan lupa untuk deskripsikan juga. Description link to class strip B. Oke. Selanjutnya no shutdown. Terus kita exit. Nah, selanjutnya kita IP versi 6 Nikas routing and tinggal menyimpan untuk konfigurasinya. Copy running configuration startup startup configuration. Oke, tinggal di enter aja. College selesai untuk konfigurasi di routernya. Kita lihat ada 49. Cek result apakah IP-nya sudah benar untuk yang college ya. Sudah V versi 6 nya juga sudah, lainnya juga sudah. Oke, selanjutnya kita tinggal ke network yang kelas B. Kita close network yang untuk kelas B, kita ke CLI nya. Oke. Oh iya, untuk pengalamatan IP-nya di sini terdapat sebuah kesalahan. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan networknya berbeda nih. Gitu. Harusnya kan dia 30 ya. Tapi di sini di student 4 dia menggunakan tadi 20.30. Jadi nanti di sini IP-nya harus kita ganti gitu. Ganti aja yang di tengahnya. Jadi 30.30 aja. Oke. 30.30. Seperti ini ya. Oke, langsung aja ke konfigurasi switch-nya. Enable configuration terminal. Jangan lupa kita ngasih hostname-nya juga. Hostname-nya sesuai dengan yang ditentukan di sini. Dia maunya kelas B, berarti kelas strip B. CLASS. Oke, kita pastikan sama. Ya, selanjutnya kita tinggal memberikan banner. MOT warning. Oke, setelah itu jangan lupa untuk memberikan password enable secret class. Dan konsolnya jangan lupa dikasih juga. Dan konsol no
passwordnya Cisco, terus jangan lupa login, dan FT-nya juga line FTY 0 sampai 4 aja. Passwordnya juga sama, Cisco. Oke, passwordnya sama, terus login, kita exit. Jangan lupa mengenkripsi service, password encryption. Ya, selanjutnya kita tinggal memberikan alamat IP untuk VLAN-nya. Oke, di sini untuk alamat IP VLAN-nya. Interface VLAN 1, dia ini kelas B. Jangan lupa subnet SM-nya, subnet masknya 255.255.255.0. Maaf, sepertinya saya melakukan kesalahan. Interface VLAN 1, maaf, di sini belum penginputannya. Sorry, interface VLAN. Harusnya kalau untuk memberikan ini ya, IP address itu jangan lupa kita perintahnya IP address. Oke, interface VLAN 1. Ini kita baru mau masuk ke VLAN satunya ya. VLAN 1. Oke. Description VLAN 1. Nah, di sini IP address baru. IP address dua lima lima titik dua lima lima titik 255.255.0. Oke. No shutdown. N. Jadi di sini kita menunggu. Nanti setelah itu kita tinggal nge-save ataupun menyimpan konfigurasinya. Oke, udah selesai. Tinggal save, copy.
running config start config. Sudah ke save. Oke. Jadi di sini kita cek dulu. Cek result. Kelas B-nya login sudah selesai. Tinggal kita ininya memberikan alamat IP untuk masing-masing user, ataupun di sini usernya namanya student 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita tinggal memberikan konfigurasi alamat IP dan juga default gateway untuk IP versi 4-nya. Maaf. Jadi di sini ya yang kurang adalah tinggal memberikan default gateway untuk versi 6-nya dan juga alamat IP address versi 6-nya. Oke. Ke student terlebih dahulu, desktop. Oke. Ya tadi di sebelah sini aja cek result. Nah, untuk IP versi 4-nya aja di sini dia katanya IP address-nya tuh salah. Berarti memang benar kita harus mengganti IP address-nya biar nanti bisa terhubung. Seperti itu. Oke. Sini jangan lupa memberikan alamat IP address versi 6-nya untuk yang student. Kita pakai yang ini. Paste 64. Gateway-nya jangan lupa untuk yang versi 6-nya. Terus juga default gateway-nya di sini masih 00. Kita rubah juga default gateway-nya, kita pakai ini. Oke. 73%. Desktop. Lakukan hal yang sama kepada setiap user di student 1, student 2 dan juga student 3, 4 gitu. Default gateway-nya. Terus IP address. Oke. Desktop. Default gateway-nya.
kebanyakan saya ngopinya 4 di sini, terus ininya oke. Oh, IP address-nya ganti lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita IP address yang keempat kita sesuaikan. Karena ini nggak sesuai dengan jaringan yang nanti bakal, walaupun nanti kita pakai ini nggak bakal nyambung gitu ataupun terhubung, karena kita default gateway-nya udah beda. Oke. Copy 4. Kita cek untuk semuanya. 73%. Kita lihat dari mananya yang IP address kelas B-nya ternyata di sini salah. Oke. Kita coba untuk konfigurasi ulang untuk IP-nya, IP address VLAN-nya. Oh ya, tadi saya makainya kalau nggak salah yang 20. Oke. Harus diperhatikan untuk IP address-nya yang tadi. Interface VLAN 1, interface VLAN 1, terus enter. Setelah kita masuk, kita tinggal menghapus IP-nya yang sebelumnya, IP address no IP address. Udah. Selanjutnya kita tinggal menambahkan IP address yang akan kita rubah yang tadi. IP address berapa IP-nya, harus diperhatikan ya nanti kalau misalkan mau menambahkan kelas B, berarti di tabel yang kelas B-nya jangan sampai salah. Tadi saya salah untuk memasukkannya. Oke. Copy. Paste 255.255.255.0 no shutdown. Oke. Kita lihat lagi. Kita save konfigurasinya dulu, berarti coba ya. Oke. Copy running config start
configuration. Configuration terminal, terus masuk ke interface VLAN 1, interface VLAN 1, interface VLAN 1, interface VLAN 1, terus kita hapus dulu no IP address, exit. Interface VLAN 1, berarti coba kita 15 jadi atau enggak. Interface VLAN 1, kita tinggal namain IP-nya, IP address. Oke, kita ganti ini jadi 15. Core no shutdown copy running, kita save, copy running config startup 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 config. Ya, di sini udah 100. Kita cek IP VLAN-nya di sini udah benar. Berarti kalau misalkan nanti dicoba 2 ataupun teman-teman sekalian pas ganti jadi berapapun itu sampai IP yang dimau itu dapat gitu. Oke. Jadi sekarang tinggal mapping ya. Nanti kita coba ping. Dari student 1 ke student 2, jadi enggak. Student 1 ke student 2. 128 titik 170 titik 170 terus 20 titik 30. Oke, jadi kita tinggal ping ke ininya.
Oke, sama untuk IP versi 6 nya ke diri sendiri masuk, IP versi 6 untuk student 2 nya coba masuk nggak? Ping. Oke, masuk juga. Kita coba untuk ke ininya, default gateway nya. Oke, mau juga. Ping. Oke, mau ping ke student 3, request timeout, reply from. Oke, berarti dia jadi. Selanjutnya tinggal ke yang student 4, ping. Oke, request timeout, terus selanjutnya reply from. Oke, jadi kita coba untuk ini lakukan hal yang sama ke semua PC. Jadi nanti PC 1 ke PC 2, maksudnya student 1 ke student 2, student 1 ke student 3, student 1 ke student 4, student 2 ke student 1, student 2 ke student 3, student 2 ke student 4. Begitupun sebaliknya, berarti nanti student 3 ke student 4, student 3 ke student 1, student 3 ke student 2 gitu. Sampai mendapatkan hasil yang diinginkan, reply from, berarti bisa mengirim paket. Ping, kita coba dulu dari student 3 ke student 4. Oke, reply from. Selanjutnya ke student 1. Ping. Oke, bisa. Ya, begitu tutorial untuk mengerjakan Cisco Packet Tracer yang 10.4.3. Terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye bye.